warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal dan membuat barcode atau barcode yang biasanya ada tertera di belakang kemasan sebuah produk. Contohnya di sini saya ada dua. Yang pertama ini adalah snack atau makanan ringan. Di sini ada barcode-nya. Ini yang contoh pertama. Setelah itu yang kedua ada di belakang buku tulis. Di sini juga ada barcode-nya atau barcode-nya. Nah, sebenarnya barcode atau barcode ini adalah suatu keterangan tentang produk itu sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar bagaimana cara membuat barcode tersebut, yaitu melewati bantuan sebuah aplikasi yang ada di Play Store. Di sini saya berikan contoh lagi, ada banyak sekali gambar dan jenis barcode itu sendiri. Nah, barcode yang akan saya contohkan pada kesempatan kali ini yaitu barcode tentang keterangan nama channel YouTube saya. Jadi supaya terlihat keren kalau kita misalkan membagikan channel YouTube kita itu dengan barcode atau barcode. Selain itu juga teman-teman perlu kita ketahui bersama, untuk barcode ini sebenarnya juga bisa kita gunakan di sekolah, yaitu pada perpustakaan. Nah, jadi perpustakaan itu tidak perlu lagi penjaga perpustakaannya atau kepala perpustakaannya repot-repot untuk menulis siapa-siapa daftar siswa yang atau peserta didik yang meminjam buku di hari itu dan kapan tanggal pengembaliannya. Sebenarnya itu juga bisa terbantu atau dibantu dengan bantuan barcode seperti ini tadi, yang bisa kita buat sendiri di sekolah untuk di perpustakaan dalam penginformasian peserta didik yang meminjam buku di perpustakaan sekolah. Nah, jadi bagaimana cara dan penggunaan aplikasi untuk membuat dan mengetahui barcode ini? Simak terus video ini sampai selesai, teman-teman. Terima kasih. Berikut ini adalah cara membuat barcode-nya atau barcode-nya pada smartphone kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Play Store. Di Play Store kita ketikkan barcode scanner. Di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat barcode scanner. Jadi di sini ada puluhan jenis dari barcode yang bisa kita gunakan. Di sini saya gunakan salah satu sebagai contoh, yaitu QR and barcode scanner. Jadi di sini sudah pernah saya install di smartphone saya. Kita buka aplikasi ini. Cara untuk mendownloadnya sama seperti aplikasi biasa saja, teman-teman. Tinggal diinstal, kita tunggu. Kalau proses install sudah selesai, jadi kita tinggal buka saja. Di sini berhubung karena saya sudah menginstal aplikasinya di smartphone saya, jadi kita langsung buka saja. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat barcode-nya kita klik garis 3 di sebelah kiri. Setelah itu, di sini ada banyak sekali keterangan, pindai gambar, favorit, riwayat, QR saya, buat QR, pengaturan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat barcode kita, yaitu tinggal diklik bagian buat QR. Jadi kita klik ini. Untuk membuat QR sendiri, di sini banyak sekali pilihannya. Bisa dari URL,
bisa teks biasa, bisa kontak, alamat email, dan lain-lain. Nah, QR ini nanti dia akan berbentuk barcode tadi. Jadi teman-teman, contoh misalkan di sini saya ingin menggunakan URL ini, misalkan kita ingin membagikan link channel YouTube kita. Sebagai contoh, di sini saya ketikkan menggunakan alamat lengkap www.youtube.com/c/Om Bayu Putra. Setelah selesai seperti ini, tinggal diklik centang. Nah, di sini sudah jadi untuk barcode dari channel YouTube saya. Jadi barcode ini tinggal di scan menggunakan aplikasi barcode juga. Nanti di barcode hasil scannernya itu akan memberikan keterangan bahwa inilah alamat dari channel YouTube saya. Nah, ini sebagai contoh untuk URL. Sebagai contoh kedua yang ingin saya contohkan untuk bagian URL di sini, yaitu alamat EduBlog saya. Saya ketikkan di sini ipa.ku.edublog.org. Kita okekan. Nah, di sini juga langsung terbentuk untuk kode barcode alamat dari EduBlog saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuat barcode alamat Facebook, alamat Instagram, jadi bisa dibuat dengan cara seperti ini. Nah, bagaimana dengan teks biasa, kontak, alamat email, dan lain-lain? Ini sebenarnya bisa. Jadi yang ketiga saya contohkan untuk membuat barcode teks biasa. Di sini bisa kita buat misalkan contoh buku yang ada di perpustakaan tadi. Saya contohkan seperti ini, misalkan buku IPA kelas 7. Kita gunakan keterangannya yaitu buku IPA kelas 7. Tinggal diklik OK. Nah, di sini sudah ada barcode-nya. Tinggal kita scan seperti biasa dalam penggunaan scanner barcode. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, misalkan untuk membuat barcode dari alamat email ataupun kontak, kita coba untuk alamat email saja. Di sini tinggal kita ketikkan alamat emailnya apa. Contoh di sini saya gunakan alamat email sekolah. Subjeknya apa? Tinggal kita ketikkan misalkan rapat penting. Nah, isinya apa? Contoh misalkan akan diadakan rapat penting. Ini sebagai contoh saja teman-teman saya buat. Kita klik OK. Nah, jadi di sini langsung terbentuk barcode-nya juga. Nah, jadi begitu cara untuk membuat sebuah barcode yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Selanjutnya, teman-teman, kita juga bisa membuat barcode dengan jenis yang lain, yaitu kita scroll ke bawah. Di sini ada tipe-tipe lain dari barcode. Jadi kita bisa lihat di sini yang berbentuk batangan. Kalau tadi bentuk kotak-kotak yang terbentuk untuk menjadi semacam kotak persegi. Nah, sekarang di sini barcode-nya jenis batangan seperti ini, seperti yang biasa kita lihat di belakang produk kemasan, baik itu makanan ringan ataupun buku yang seperti saya contohkan tadi.
Nah, sekarang kita klik yang kode bar ini. Kita tinggal masukkan keterangan di sini. Nah, sebagai contoh, misalkan saya buat di sini nomor telepon saya. Jadi di sini saya buat acak, contoh misal 085252855451. Ini sebagai contoh, bukan nomor telepon saya sesungguhnya. Setelah itu kita klik conteng. Nah, di sini akan langsung terbentuk untuk kode bar dari nomor HP ataupun nomor telepon kita. Jadi sama saja prosesnya teman-teman, tinggal kita masukkan kode apa yang ingin kita buat untuk menjadi barcode-nya. Nah, jadi tinggal barcode ini kita simpan ataupun kita bagikan, nanti bisa di-scan oleh teman ataupun oleh orang lain yang ingin mengetahui dari barcode kita. Nah, sekarang cara membuat untuk barcode-nya sudah kita praktekkan bersama. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Jadi kita akan praktekkan juga bagaimana cara untuk menggunakan barcode yang sudah kita buat bersama-sama tadi. Ini kita akan bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara menggunakan barcode yang sudah sama-sama kita buat tadi. Di sini saya mohon maaf karena harus menggunakan laptop, karena handphone pertama saya gunakan untuk merekam dan handphone kedua saya gunakan untuk nanti scanner barcode yang sudah kita buat bersama. Di sini barcode yang kita sudah buat bersama tadi sudah saya kirimkan ke WA istri saya. Jadi kita buka di laptop menggunakan WA web. Nah, di sini sudah tampil barcode yang sudah kita buat tadi, yang sudah saya kirimkan ke WA istri saya. Jadi di sini kita lihat barcode pertama yang kita buat tadi. Nah, cara menggunakannya kita buka smartphone kita. Kita buka smartphone kita seperti ini. Setelah itu kita buka aplikasi barcode-nya. Nanti akan ada tampilan scanner seperti ini. Kalau misalkan kita ingin membuat barcode tadi kan kita tinggal klik yang tanda 3 itu. Setelah itu buat QR. Ini cara yang pertama. Nah, sekarang yang menggunakannya itu gampang sekali teman-teman. Jadi cukup kita buka aplikasi QR barcode-nya. Setelah itu dia akan tampilan seperti ingin melakukan scanner. Jadi kita scan begini, kita arahkan ke barcode yang sudah kita buat. Nanti dia akan membaca. Nah, di sini langsung terbaca, yaitu http://youtube.com/c/Om Bayu Putra. Nah, jadi orang yang sudah men-scan barcode yang kita buat tadi, dia tinggal mengklik alamat ini, nanti akan mengarahkan ke channel YouTube kita ketika kita memberikan atau membuat barcode tentang channel YouTube kita. Nah, ini dia dari barcode yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan barcode yang kedua? Barcode yang kedua ini, nah kita scan lagi, apakah berhasil atau tidak? Kita scan. Nah, di sini yang kedua barcode yang sudah kita buat tadi, yaitu alamat EduBlog saya. Jadi di sini ada ipakuoke.edublogs.org. Kita klik saja. Orang yang sudah men-scan dia akan secara otomatis mengetahui apa isi dari barcode yang kita buat. Nah, ini dia teman-teman alamat dari EduBlog saya.
Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kode yang ketiga, barcode yang ketiga. Ini coba kita scan lagi. Nah, di sini tadi yang buku IPA kelas 7. Untuk barcode terakhir yang sudah kita buat, iklan teman-teman dari aplikasinya. Kita coba untuk barcode yang ketiga, yaitu yang tampilan barcode batangan seperti ini. Coba kita scan. Nah, di sini langsung keluar kodenya, yaitu katanya teks biasa yang sudah kita buat tadi. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada tutorial untuk membuat dan menggunakan barcode ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman klik tombol like, komen, share, dan klik tombol subscribe-nya untuk membantu saya mengembangkan channel ini untuk menjadi channel yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton semua. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.